Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik, Bu. Pak Murfi kan akan melakukan proses coaching ya pada hari ini. Nah, sebelum melakukan proses coaching, jadi ada sedikit pertanyaan yang akan saya ajukan terlebih dahulu. Boleh ya Pak ya? Boleh, Bu. Silakan. Pada saat Pak Murfi melakukan coaching, nanti saya akan mengamati dan menilai proses coaching yang Bapak lakukan, apakah sesuai dengan rubrik penilaian coaching, apakah sudah melakukan alur virta, apakah Bapak nanti sudah hadir secara penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga Bapak juga menjadi pendengar yang aktif seperti itu ya Bapak ya. Oke. Nah, jangan lupa nanti untuk menjalankan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Siap, Bu. Nah, sebelum Bapak melaksanakan praktek coaching nih, saya ingin bertanya dulu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Oke, jadi di sini ada 3 kompetensi ya, Bu ya. Yang pertama itu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Jadi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif, karena dengan saya mendengarkan secara aktif, saya bisa hadir secara penuh dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata-kata kunci dari coach. Jadi indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam ketercapaian proses coaching ini? Oke, untuk coaching indikator itu sendiri, saya ingin melihat apakah coach sudah mencari solusi atas permasalahannya, dan juga coach memiliki rencana aksi ke depan yang harus dilakukannya seperti tindak lanjut seperti itu. Oh begitu Bapak, sudah bagus ya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Semoga proses coaching ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Silakan Ibu duduk. Selamat pagi Ibu Mai, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak, alhamdulillah baik. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Oke Pak, sebelumnya terima kasih ya Pak sudah berkenan meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Sama-sama, kita santai aja Bu ngobrolnya. Lalu apa nih tujuan pertemuan kita kali ini Bu? Begini Pak, saya itu ada sedikit masalah dengan salah satu murid saya. Nah, ada satu murid yang akhir-akhir ini tuh sering sekali datang terlambat Pak. Jadi punya satu murid ya Bu ya yang sering datang Iya. terlambat hampir setiap hari itu Bu? Iya Pak. Coba ceritakan Bu, saya ingin tahu lebih jelas bagaimana permasalahan anak tersebut sehingga bisa terlambat. Baik Pak, jadi begini, murid saya itu kan namanya Windy ya Pak, anak kelas 11 IPA 1. Nah, setiap hari itu dia datang terlambat. Kemarin itu saya tanya Pak, kenapa kamu datang terlambat akhir-akhir ini? Katanya dia itu berangkat tuh dengan kakaknya Pak. Nah, kakaknya itu bangunnya kesiangan. Kakaknya juga sekolah di sini Pak, kelas 12. Jadi dia itu berangkatnya dibonceng sama kakaknya. Iya, gitu. iya. Jadi murid Ibu itu yang namanya Windy itu kalau berangkat sekolah dengan kakaknya begitu? Iya Pak. Betul. Nah, jadi yang bikin Windy terlambat justru gara-gara kakaknya bangun kesiangan. Begitu Iya, bukan loh? begitu Pak, betul. Nah, Ibu kira-kira supaya Windy tidak datang terlambat lagi, apa yang harus dilakukan nanti? Saya juga agak sedikit bingung ya Pak, pas saya ajak ngobrol gitu ya, tanya sama Windy supaya kedepannya kamu tidak kesiangan itu gimana gitu kan. Nah terus Windy-nya bilang katanya iya Bu, nanti saya akan coba bangunin kakak saya katanya, dan juga nyuruh kakaknya itu supaya tidak tidurnya itu terlalu malam begitu Pak, supaya nanti bangunnya nggak kesiangan gitu Pak. Oke. Berarti coba nanti Windy ya Ibu tanya ya, lalu mau coba untuk membangunkan kakaknya katanya, dan Betul. juga menyuruh kakaknya untuk tidur lebih awal supaya tidak kesiangan. Betul Pak. Nah, oke, terus kira-kira rencana Bu Mai nih ke depannya supaya itu bisa terwujud itu seperti apa nanti?
Nanti mungkin saya secepatnya ya Pak akan bertanya kepada Windy dan ngobrol gitu bagaimana solusi yang nanti akan ditawarkan oleh Windy. Kemudian mungkin nanti malam saya juga akan ingatkan Windy lagi untuk supaya kakaknya tidur lebih awal dan juga bangunnya juga nanti dibangunkan gitu sama Windy. Oke. Baik, berarti nanti Bu Mai akan merencanakan setelah pulang sekolah mungkin ya untuk mengkomunikasikan solusi yang diberikan Windy terkait permasalahannya. Betul Pak. Nah, bagus itu Bu Mai. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Windy nih untuk mengingatkan kakaknya nanti? Saya pikir ya Pak, mungkin kakaknya nanti tidak mau dibangunkan oleh adiknya, namanya juga kakak ya Pak ya, pasti tidak mau diatur sama adiknya. Nah kalau seperti itu, mungkin nanti saya akan berkomunikasi Pak dengan Windy, dengan orang tuanya Windy melalui telepon, memberi pemahaman bahwa Windy ini dan kakaknya itu sering datang terlambat ke sekolah karena kakaknya itu bangunnya kesiangan gitu. Jadi mau meminta bantuan orang tuanya supaya membangunkan kakaknya dan mengingatkan kakaknya itu supaya tidak tidur terlalu malam. Baik. Mungkin seperti itu Pak. Ya, berarti nanti Ibu akan meminta bantuan orang tuanya mungkin ya untuk mengkondisikan supaya kakaknya Windy itu bisa tidur lebih awal dan bangun tidak kesiangan. Nah, kira-kira nih kita bisa ngobrol lagi setelah Ibu bisa berkomunikasi ya dengan Windy dan orang tuanya. Siapa tahu nanti saya tahu perkembangan berikutnya itu seperti apa. Siapa nanti kita ketemu lagi, mungkin nanti setelah saya ngobrol dengan orang tuanya dan juga ngobrol dengan Windy Pak. Oke, mungkin itu saja Bu. Saya juga penasaran nih, ingin tahu perkembangannya untuk selanjutnya itu seperti apa. Baik Pak, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya dan juga membantu saya untuk menemukan solusi atas permasalahan murid saya. Oke, terima kasih Bu Mai. Nah, Bu Mai nih setelah berdiskusi barusan nih, bagaimana perasaan Ibu Maya? Perasaan saya jadi lebih plong ya Pak, lebih terbuka pemikirannya. Tadinya saya bingung ini gimana ya harus menyelesaikan masalahnya. Jadi saya punya ide-ide baru yang keluar gitu setelah mengobrol dengan Bapak. Ya mungkin itu juga sebagai tujuan ya untuk apa ya membicarakan permasalahan itu dengan cara seperti ini ya Mbak Tirta. Mudah-mudahan ini sebagai apa ya menjadi jalan untuk permasalahan berikutnya. Mungkin itu saja Bu Mai, terima kasih banyak atas ngobrolannya ya untuk hari ini. Sama-sama Pak. Bisa menjadi solusi untuk Bu Mai. Ya, sampai jumpa lagi ya Pak. Terima kasih Bu. Ya. Ya. Terima kasih ya Bu. Permisi. Tadi alhamdulillah ya Pak Murfi sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik ini Pak. Jadi juga terlihat lancar sekali Bapak dalam menerapkan alur Tirta gitu ya Pak ya. Nah, dari indikator ketercapaian yang Bapak lakukan tadi nih, ya, apa yang diinginkan Pak Murfi untuk melaksanakan dalam proses coaching ini terkait indikator? Oke, baik Bu, alhamdulillah ya. Saya tadi sudah melakukan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching, tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi masalah dengan cara menanyakan pada coach informasi-informasi terkait dengan permasalahannya. Dan saya juga sudah menanyakan rencana tindak lanjut ya ke depannya. Lalu saya juga sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut ya, seperti itu mungkin Ibu. Menurut saya sebagai observer nih, tadi Bapak sudah menjalankan proses coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana Bapak tadi menanyakan tujuan dari proses coaching ini, sudah melakukan identifikasi masalah dari coaching. Kemudian Bapak juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya, sehingga coaching ini bisa menemukan sendiri akhirnya menemukan solusi dari masalah ini. Jadi kemudian Bapak juga sudah menerapkan prinsip coaching, tadi sudah bermitra dengan baik, proses kreatifnya ada. Selamat ya Pak Murfi ya, sudah dalam kasih, proses coaching dengan baik. Nah, dari 3 kompetensi tadi ya,
ada lagi kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan mungkin selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot saya dapat menemukan kata kunci dari coach untuk menggali informasi yang lebih dalam, dan juga saya dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Oh, ya. Luar biasa sekali nih Pak Murfi, padahal tadi saya sudah terlihat sekali loh bagaimana Bapak melakukan proses coaching dengan baik. Menurut saya sih Bapak tadi sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, sudah diajukan dengan respon tadi ya, saya lihat respon dari coach tadi dengan baik, terus sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ya Pak ya. Semoga Bapak dapat mengembangkan kompetensi tersebut, begitu ya Pak. Ya. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu dan dapat berbagi pengalaman dan praktik baik. Sekian dari saya ya Bapak ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, semangat terus Pak Murfi. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.